Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Teman-teman, ada video baru nih ya yang cukup menggelikan saya ya. Seakan-akan ya Habib Bahar bin Smith ini seakan-akan ya, kepalanya itu habis kejedot pintu. Ya entah Habib Bahar bin Smith ini sudah mendapat hidayah atau pura-pura lupa ya atau ketakutan ya wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab kalau soal itu. Ya tetapi yang jelas di video ini teman-teman ini sangat jauh berbeda kalau yang kita kenal selama ini tentang sosok Habib Bahar bin Smith ini. Dimana kalau selama ini kita mengetahui kalau Habib Bahar bin Smith ini itu dalam ceramahnya itu suka ya menghina, ya suka membawa narasi-narasi kebencian, ya suka tak segan-segan menghina suatu person tertentu, ya person tertentu, atau bahkan tidak segan-segan ya menghina pemimpin kita, presiden kita, ya yang kemarin Bapak Prabowo Subianto itu dikatain pengkhianat. Nah sekarang teman-teman ada sebuah video viral ya yang saya rasa ini cukup menarik untuk kita bahas nih, untuk kita angkat pada pembahasan kali ini. Ya di mana ya saat ini itu ya Habib Bahar bin Smith ini itu ya membela-bela Prabowo, ya memuji-muji Prabowo, ya seakan-akan kayak apa ya menjilat lah. Ya pokoknya nggak ketulungan teman-teman ya Habib Bahar bin Smith ini dalam membela ataupun memuji-muji Bapak Prabowo Subianto itu. Wah begitu manis memang lisannya dari Habib Bahar bin Smith ini ya. Entah kenapa ya apakah hal ini dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini itu atas dasar kesadaran memang dari dalam diri beliau ya atau justru hanya pura-pura nih ya karena takut dikarungin sama Bapak Prabowo Subianto ya. Karena kan kita tahu teman-teman video yang dimana Habib Bahar ini menyebutkan Bapak Prabowo Subianto itu pengkhianat, itu kan viral teman-teman. Sangat-sangat viral. Ya bahkan sudah juga dibahas oleh banyak kreator lain, ya kreator muslim yang lain. Yang mereka ini merasa enak, ya mereka ini merasa muak dengan kelakuan daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya dan itu viral. Ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ya, video di mana Habib Bahar bin Smith ini itu memuji-muji Bapak Prabowo Subianto. Ya dan ini videonya. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor yang ditangkap. Betul. Katanya Habib Bahar ya belum 1 bulan ya sudah banyak Bapak Prabowo Subianto ini sudah banyak menangkap para maling-maling koruptor ya para maling-maling duit rakyat teman-teman. Apresiasi katanya ya Habib Bahar bin Smith katanya apresiasi presiden kayak gini ya. Ini suatu hal yang langka teman-teman. Saya pribadi ini baru mendengarkan hal seperti ini. Nggak tahu kalau kalian ya. Dan ini ya sangat berbeda dengan gaya ceramah daripada Habib Bahar bin Smith selama ini teman-teman. Coba dengar ya. Apresiasi kata Habib Bahar. Baik, bagus. Baik, bagus. Kau dilihat dari pidatonya. Prabowo mengatakan dalam pidatonya. Bukan rakyat yang melayani pemimpin. Tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus gak itu? Bagus gak? Iya. Bagus gak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus gak? Bagus gak? Ya bagus. Bagus gak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor yang berlawanan dengan kalian. Itu tadi teman-teman ya, sebuah ceramah potongan video yang berapi-api yang ditunjukkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba teman-teman. Ya, sekarang begitu terlihat ya seakan-akan menjilat Bapak Prabowo Subianto, memuji-muji Bapak Prabowo Subianto. Bahkan Habib Bahar tadi mengatakan apresiasi presiden kayak gini. Ya, coba teman-teman ya. Entah apakah ini video kali ini ya itu Habib Bahar berangkat atas kesadaran beliau atau karena memang ini takut dikarungin ya wallahu alam. Ya kemudian tadi di akhir video juga Habib Bahar ini mengatakan ya dengan tegas ya bahwa jangan cuma omon-omon ya kalau ditangkapin koruptornya jangan koruptornya itu ya memang berlawanan dengan politik Anda ya tetapi tangkap semua dong ya yang jaringan-jaringan besarnya itu ditangkap semua. Kalau bahkan yang berada di kubu Anda yang berada di dalam kepemimpinan Anda, kepemerintahan Anda, jika ada yang terbukti korupsi, ya itu juga ditangkapin dong, ya. Ini Habib Bahar bin Smith ini ya ngomong kayak gini seakan-akan mudah apa ya? Seakan-akan membersihkan semua itu seakan-akan semudah membalik telapakkan tangan, teman-teman. Ya, yang namanya proses, ya kan?
Tetapi ya walaupun seperti itu namanya proses, ini sudah dalam waktu 1 bulan loh kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, tetapi sudah berhasil ya, meringkus beberapa oknum-oknum atau para maling-maling duit rakyat ini. Nah ini kan seharusnya sudah menjadi suatu gebrakan yang luar biasa. Ya langkah yang sangat baik yang ditunjukkan oleh kepemerintahan kita. Nggak perlulah kita bahas-bahas yang lain. Insya Allah Bapak Prabowo Subianto itu tidak akan tinggal diam terhadap segala orang, terhadap segala oknum-oknum yang memang mereka ini hanya merugikan rakyat, yang mereka ini memang hanya merugikan bangsa ini. Itu Bapak Prabowo Subianto tidak akan diam. Ya siapapun orangnya pasti akan ya dikarungin. Ya, tetapi kita sabar, ya kita sebagai rakyat itu sabar. Karena untuk mewujudkan itu tidak semudah kalau kita ini membalikkan telapak tangan kita, teman-teman. Jadi ya ini Habib Bahar Bin Smith mestinya paham akan hal itu. Ya bahwa semuanya itu ada proses, ada step by step. Nah, kalau kita sudah paham hal itu, maka seharusnya kita ini dalam berceramah itu hendaknya kita menghindari ceramah-ceramah yang seperti itu. Ya ceramah-ceramah yang seakan-akan mendorong orang ini untuk ya berbuat ya, pikiran yang negatif terhadap rakyat kita ini. Ya, coba kalau pernyataan seperti itu kan seakan-akan ya kalau kami duga, itu kan narasi-narasi seperti itu seakan-akan ya membuat citra terhadap Bapak Prabowo Subianto itu hanya keras terhadap lawan politiknya, ya, sedangkan terhadap teman politik tidak keras. Lagi-lagi kan ini adalah hal yang sangat keliru, teman-teman. Hal yang sangat tidak tepat, ya, yang sangat tidak tepat kalau seperti ini. Ya. Kita harus percaya terhadap Bapak Prabowo Subianto bahwa beliau ini dalam memimpin bangsa ini itu tanpa pandang bulu. Ya, sekalipun saudara sendiri, sekalipun ya kolega sendiri, sekalipun di dalam kepemerintahan sendiri, ketika memang mereka ini terbukti bersalah ya sikat. Ya sikat. Ya termasuk dalam perkara orang-orang ya tokoh-tokoh tertentu, oknum-oknum tertentu yang mereka ini pemecah belah umat. Ya. Ya seperti dalam ceramah yang hanya menimbulkan narasi-narasi kebencian, ya narasi-narasi adu domba, narasi-narasi ingin membenci kepada pemerintahan. Ya Bapak Prabowo Subianto juga tidak akan tinggal diam dengan hal seperti itu dan tidak akan tebang pilih. Ya, siapapun dari ormas manapun, entah itu dari Muhammadiyah, dari Persis, ya dari NU, ya dari siapapun, selama jika ia terbukti memang mengadu domba umat, ya mengadu domba masyarakat, atau bahkan ya membuat narasi-narasi agar masyarakat ini membenci kepada pemerintahannya, ya maka Bapak Prabowo Subianto itu akan tetap menindak tegas orang itu. Siapapun itu, ya sekalipun juga datang dari kelompok dari Habib Bahar Bin Smith itu sendiri, dari kelompok koalisi 212 itu sendiri, teman-teman. Ya, lagi-lagi aneh, teman-teman. Ya, lagi-lagi lucu video kali ini, karena kalau kita ketahui selama ini Habib Bahar Bin Smith ini itu berceramah, dengan tegasnya, dengan lantangnya, dengan beraninya, dia dengan kuar-kuarnya, bahkan seakan-akan sok jago kalau kami lihat. Ya, asal enaknya menyebut pemerintah itu begini dan begitu. Ya, kemudian kemarin sempat viral kan. Pak Lurah dikatain bangsat, ya bajingan, dan lain-lain sebagainya. Hanya gara-gara Pak Lurah tersebut tidak memberikan izin terhadap kegiatan ceramah Habib Bahar Bin Smith ini. Ya coba, ya tidak diberikan izin, ya bukannya responnya itu introspeksi diri, kenapa bisa nggak diberi izin? Ini malah seakan-akan menghasut umat ini untuk mendatangi rumah Pak Lurah tersebut, untuk menggeruduk rumah dari Pak Lurah tersebut. Ya hanya gara-gara tidak diberi izin. Ya ini kan apa coba teman-teman? Apakah hal seperti ini merupakan sikap yang baik? Ya perilaku yang baik, ya contoh yang diberikan, contoh yang baik bagi umat ini, ya kan? Ini kan tidak. Kalau hal seperti ini adalah kita ini diajarkan perbuatan-perbuatan yang main hakim sendiri. Padahal negara kita ini adalah negara hukum. Ya kalau memang kita ini tidak sesuai, kita tidak setuju dengan salah satu aturan ataupun keputusan dari pemerintah daerah kita, ya maka kita ya layangkan protes itu dengan jalur yang telah memang ditentukan oleh dalam negara kita. Ya, lewat konstitusi, ya lewat pemerintahan daerah, ya layangkanlah surat yang baik-baik. Bukan justru seakan-akan kita memprovokasi umat ini untuk menggeruduk rumah Pak Lurah tersebut. Ya, kemarin juga sempat viral Bapak Prabowo Subianto dikatain pengkhianat. Ya, coba sekarang teman-teman kalau kita saksikan, ya seakan-akan jauh berbeda 180 derajat. Coba, ya, ada apa ini, teman-teman? Apakah ada yang aneh atau apa? Ya, dan banyak juga ya teman-teman dari netizen ini, dari para umat kita ini, yang mereka ini berspekulasi, yang mereka ini memiliki asumsi. Oh jangan-jangan Habib Bahar ini takut kalau dikarungin sama Bapak Prabowo Subianto. Ya, takut nih, makanya sekarang seakan-akan menjilat sama Prabowo. Seakan-akan memuji-muji Bapak Prabowo Subianto. Ya coba lihat kemarin, begitu garangnya, begitu beraninya mengkritik Prabowo Subianto.
Ya Bapak Jokowi juga dihantam juga. Coba teman-teman, sekarang ya seakan-akan memuji-muji. Bahkan seakan-akan menjadi tim suksesnya coba. Ya ini kan apa teman-teman? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya karena selama ini kita ketahui Habib Bahar bin Smith ini yaitu jarang melakukan hal seperti itu. Kalau saya pribadi juga ya belum pernah mendapati hal seperti itu dan baru kali ini saya mendapatinya. Ya entah kalau bagi kalian ya. Tetapi kalau ya Allah ada apa ini? Ya makanya teman-teman ya makanya lagi-lagi ini membuktikan kepada kita, memberikan pelajaran terhadap kita bahwa kita ini nggak boleh lah terlalu sombong. Kita ini boleh mendakwakan kebaikan, kebenaran, tetapi tentu kita ini perlu memperhatikan adab dan etikanya. Ya jangan sampai di kemudian hari, di belakang hari kita ini nyesel. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kita ini tidak mengendalikan lisan kita dengan baik. Ya, tujuan kita agar orang lain ini tercerahkan. Tujuan kita agar orang lain ini umat ini menjadi cerdas. Tetapi cara penyampaian kita dalam berdakwah itu keliru, bahkan salah. Ya bukannya umat ini akan benar. Ya bukannya masyarakat ini akan dengar, ya mendengar kita. Justru mereka ini akan semakin buruk. Mereka ini akan semakin menjauhi daripada kita. Bahkan mereka ini akan semakin enek ya terhadap ya sosok diri kita. Atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, secara umum mereka ini akan membenci agama kita Islam ini. Ya karena apa? Ya karena dicap agama Islam itu keras, ya gampang memarah-marahi orang, gampang menghina orang, ya. Padahal itu hanya dilakukan oleh oknum segelintir pemeluknya saja. Ya tetapi harus sampai tercipta sebuah stigma yang negatif secara keseluruhan. Hanya gara-gara ulah oknum yang seperti ini itu seakan-akan didiamkan teman-teman. Ya, jadi lagi-lagi ya, ini entah bagi kalian ini apakah merupakan suatu kabar gembira, kabar baik, atau justru kabar yang gak masuk akal ya, kabar yang mencurigakan, atau kabar yang gimana lah ya entahlah menurut kalian terserah. Dan coba teman-teman ya gimana menurut kalian setelah kalian menyimak video ini. Ya coba kalian komen di kolom komentar kita. Dan seperti biasa insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.